pesan saya intinya ya jangan segan-segan lah gitu untuk berkomunikasi dengan alumni dimanapun. Karena sesungguhnya alumni kita itu ya banyak berada di mana-mana. Saya tanpa menyadari itu perjalanan pekerjaan saya sebagai ASN itu dalam interaksi melaksanakan tugas itu selalu bertemu dengan Kagama. Ya. Halo Sobat Kagama, selamat datang kembali di Bincang Alumni. Saya Dianti Karindam Floranti atau biasa dipanggil Karin, merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan merupakan alumni angkatan 2012. Bersama saya hari ini sudah ada Pak Hairudin SHMH. Beliau merupakan Ketua Pengda Kagama Jawa Tengah dan merupakan Ketua Bakesdapol Jawa Tengah. Nah, beliau ini merupakan alumni Universitas Gadjah Mada di Fakultas Hukum. Beliau menempuh pendidikan dari tahun 1990 hingga 1995. Selamat pagi Pak Hairudin. Selamat pagi Mbak Karin, saya panggilnya Mbak saja ya? Ya, kan ada betul. angkatan saya. Gitu. Betul, saya angkatan 2012 dan Pak Hairudin ini angkatan 90 teman-teman. Ya. Iya. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, saya senang sekali nih kembali lagi ke kampus biru. Ya. Baik Pak, Pak Hairudin sudah hadir bersama kita teman-teman Sobat Kagama dan hari ini beliau akan menyampaikan sedikit kisah inspiratif ataupun kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan sebagai alumni. Nah mungkin saya mulai dulu ya Pak, waktu itu gimana sih Pak ceritanya hingga kemudian bisa berkuliah di Universitas Gadjah Mada? Karena saya dengar Bapak bukan asli Jogja ya Pak Betul, ya? betul. Silakan Pak. Ya. Ini ceritanya panjang, tapi boleh ya diringkas ya? Boleh Pak. Jadi saya kelas 2 SMA, tepatnya di SMA 2 Raha, Muna, Sulawesi Tenggara. Jauh di sana, pulau kecil di luar pulau Sulawesi. Itu ada tawaran bebas tes di UGM. Nah, saya ambillah itu pilihan Fakultas Hukum UGM. Kebetulan saya dulu IPS di SMA 2. Saya dulu tidak membayangkan untuk bisa lulus di UGM. Karena saya sebagai anak desa pun juga belum tahu tempatnya UGM itu hanya tahunya di Jogja. Tapi posisinya di mana itu belum tahu. Ternyata di Sleman loh, UGM itu di Sleman. Lalu kemudian keluarlah pengumuman saya lulus dan diterima. Bukan perjalanan yang mudah. Saya dari Muna ke Jogja. Saya waktu itu Hairudin kecil ya, yang belum pernah keluar daerah di kabupaten manapun kecuali di sekitar Muna itu, Kabupaten Muna itu. Tetapi karena lulus dengan bebas tes, banyak keluarga, teman mendorong dan saya pun juga memutuskan, ya bismillah saya berangkat dengan seorang diri tanpa mengenal siapapun. Untuk sampai di Jogja saja itu membutuhkan perjalanan panjang dan tidak mudah. Saya naik kapal kayu waktu itu, harus menyeberang ke Kendari. Lalu kemudian di Kendari harus bermalam dulu untuk kemudian menunggu perjalanan bis ke Makassar. Dan sampai di Makassar pun juga harus menumpang dulu di rumah orang yang mohon maaf belum kenal untuk menunggu transportasi yang menuju ke Jawa. 2 hari sempat berada di Makassar dan akhirnya naiklah kapal dari Makassar ke Surabaya. Pun juga luar biasa tantangannya karena musim mahasiswa mahasiswa baru dan saya waktu itu hanya ketemu teman yang juga bebas tes dari UGM namanya Agairul dari sekolah yang berbeda sama-sama dari Muna. Tidak ada transportasi umum yang bisa kita gunakan, adanya itu transportasi cadangan. Kita naik kapal perang waktu itu, yang biasanya dari Makassar ke Surabaya itu cukup 1 hari 1 malam, kita menempuh 2 kali lipat, kurang lebih 2 hari 2 malam. Ya dari suasana di kapal saja sudah tantangannya luar biasa.
sampai akhirnya masuklah di Jogja. Kita hanya membawa namanya alamat Jalan Beo nomor 42. Lah rupanya Jalan Beo nomor 42 itu adalah alamat dari asrama Sulawesi Tenggara. Lah tetapi kita nggak tahu posisinya di mana. Turun di Janti, terminalnya dulu masih di Janti dari Surabaya, masuk di UGM, menujulah di kampus UGM, di gedung pusat yang sampai sekarang masih kondisinya kurang lebih seperti itu. Ketemulah anak-anak mahasiswa yang sedang belajar duduk santai di depan kampus, dan kita menanyakan asrama mahasiswa Sulawesi Tenggara di mana gitu. Dan kami ditunjukkan di Jalan Beo dengan transportasi naik becak sejak kami dari Janti ke kampus lalu kemudian ke Jalan Beo. Kita membawa nomor telepon waktu itu. Saya hafal persis nomor teleponnya 55281. Kebetulan teman saya yang memegang teleponnya gitu ya. Alhamdulillah ringkas cerita kami sampai di asrama ditampung dan akhirnya kami mengabari orang tua bahwa kami sudah selamat masuk di sini gitu. Lalu kemudian kita menulislah surat karena dulu kan belum ada HP dan lain sebagainya, surat. Lalu saya tanya kode posnya berapa gitu. Oh kode posnya 55281. Oh saya baru sadar ini yang suka ditelepon oleh teman saya dan tidak nyambung-nyambung karena memang itu bukan nomor telepon tapi itu adalah kode pos. Ya luar biasa perjuangannya. Dan saya kemudian mulai kuliah, luar biasa tantangannya. Makanya mungkin saya berbagi juga cerita ini. Saya kebetulan anak pertama dari 11 bersaudara. Dari keluarga sederhana yang juga pas-pasan lah. Tapi lagi-lagi luar biasa. UGM memberikan fasilitas luar biasa. Saya semester 4 itu dapat beasiswa. Waktu itu namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Tapi dari menuju ke beasiswa ini tidak mudah. Saya semester 2 itu pernah IP Nasakom. Sahabat Kagama tahu nggak ya IP Nasakom ya? Ya Mbak Karin IP Nasakom itu IP nilai 1 koma. Nilai 1 koma. Karena ya itu tadi saya kebetulan harus mengikuti program matrikulasi 12 SKS ya. Sebagai anak baru masih sulit untuk membagi waktu, belajarnya juga masih belum serius, masih terbawa perilaku yang masih ada di daerah. Tetapi alhamdulillah dengan nilai Nasakom itu kemudian menyadarkan saya, oh ya ternyata ini di UGM. Di UGM ini ya kumpulan teman-teman yang memang sudah melalui proses seleksi standar untuk masuk di UGM. Sadarlah saya dan alhamdulillah di semester 3 itu saya bisa menaikkan nilai dari Nasakom itu menjadi 3,6 gitu. Lumayan ya Pak ya naiknya. Lumayan ya, naiknya luar biasa. Dari yang tadinya hanya bisa mengambil 12 SKS, memang ditambah program matrikulasi, saya bisa mengambil 24 SKS. Bahkan waktu itu dosen pembimbing saya ngasih bonus 25 SKS untuk mengejar ketinggalan. Ya dari situlah saya kemudian, oh ya sebenarnya kita itu bisa kalau kita mau gitu ya, kalau kita mau semangat gitu. Dan alhamdulillah saya bisa semester 4 itu akumulatif itu 2,75 sehingga bisa mengusulkan beasiswa waktu itu. Saya dulu aktif di keluarga mahasiswa Muslim Fakultas Hukum yang menginspirasi, sering berdiskusi di situ. Lalu kemudian sempat menjadi pengurus senat. Jadi dari 7 orang anggota senat waktu itu salah satu diantaranya saya. Dan sebelumnya di BM saya menjadi koordinator untuk olahraga dan seni. Jadi kehidupan di gelanggang, kehidupan teman-teman aktivis itu luar biasa saya alami dan itu cukup menginspirasi saya. Ternyata memang ya ketika kita bisa masuk di UGM itu sebenarnya potensi kita sudah tanda kutip dulu. Tinggal kita bagaimana
mengembangkan potensi itu, ya tentu dengan tetap belajar dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Kira-kira kisah singkatnya begitu. Tapi saya mengalami proses yang saya pikir tantangannya luar biasa dan masih banyak cerita yang sebenarnya lebih luar biasa, tapi saya kira kita waktunya terbatas gitu. Oke Pak, terima kasih sekali ya Pak. Tadi saya mendengar kisahnya mulai dari Sulawesi Tenggara ke Universitas Gadjah Mada itu butuh waktu 2 hari berarti tadi ya Pak ya di kapal. Lebih. Berapa hari kira-kira? Jadi dari Muna ke Kendari itu sempat bermalam di Kendari, berarti sampai di Makassar itu hitungannya udah 2 hari. Dari Makassar ke Surabaya 2 hari, langsung ke Jogja 4 hari. 4 hari total perjalanan. Wah teman-teman Sobat Kagama, kalau sekarang sudah ada pesawat udara bisa naik lebih kapal cepat. Kayu Kalau dulu harus lewat kapal apa bukan transportasi cadangan malah ya Pak ya. Iya. Oke. Dan tadi juga perjuangan Bapak menaikkan IPK dari Nasakom gitu katanya menjadi 3 itu juga sangat luar biasa. Hingga akhirnya lulus kalau tidak salah itu tahun 95 ya. Tahun 95 itu di wisuda ya Pak ya. Dan terus kemudian dari situ kalau nggak salah mulai menjajaki beragam pekerjaan hingga terus kemudian menjadi ASN begitu Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, bagaimana perjalanannya memilih karir hingga kemudian memutuskan saya mau menjadi ASN begitu, dan terus kemudian karena kaitannya Bapak juga sebagai Pengda Kagama gitu ya, gimana sih selama perjalanan mencari karir itu, apakah ada koneksi dengan keluarga alumni Gadjah Mada? Silakan Pak. Ya, jadi lulus 95. Itu saya pernah mendaftar di beberapa tempat juga. Di BNI, ya kebetulan walaupun sempat Nasakom, saya selesai dengan cum laude ya. Jadi mendaftar di mana saja itu diterima. Hanya kan belum tentu lulus tesnya gitu. Tapi syaratnya memenuhi terlebih dahulu gitu. Saya memang sejak awal punya niat untuk menjadi seorang PNS waktu itu ya. Tapi untuk jalan menuju ke situ kan saya harus menempuh jalur-jalur. Misalnya saya sempat tes di Kejaksaan, sempat tes juga di Kementerian Keuangan, tapi juga tes di Departemen Dalam Negeri. Berarti sempat juga ingin ke PNS pusat ya Pak ya, ASN pusat. Iya, memang tesnya waktu itu dipusatkan. Baik. Bahkan saya juga sempat seleksi dosen di kampus. Oh gitu. Tahun 95 waktu itu. Lalu kemudian dari beberapa opsi itu, ya kan semuanya melalui proses. Iya, betul. Sambil menunggu proses-proses pengumuman itu, saya jadilah sales gitu ya. Sales membawa barang dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor gitu, dengan menggunakan pakaian seperti halnya pakaian bisnismen. Tapi kata customer saya itu sebenarnya itu nggak pas pakai dasi, pakai hitam putih gitu. Karena sesungguhnya Anda itu hanya bakul biasa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah saat itu saya juga tidak pernah merasa berkecil hati ya. Saya sebagai alumni UGM ya saya jalani saja gitu. Yang paling berkesan memang waktu itu saya bertemu dengan teman satu angkatan yang sudah duluan bekerja di salah satu perusahaan ya sudah bagus. Saya waktu itu kiri kanan membawa gendongan barang jualan sementara teman sudah menggunakan pakaian rapi seperti halnya kantor pada umumnya. Tapi lagi-lagi kembali kepada pertanyaan siapa saya dan harus bagaimana saya. Lalu keluarlah pengumuman saya lulus di Departemen Dalam Negeri. Ada satu kisah mungkin yang saya ceritakan ketika dulu jadi mahasiswa, kenapa bisa nilai Nasakom itu kemudian meningkat. Saya punya kamar kos, namanya Mas Irawan. Beliau alumni sastra, sastra sejarah. Ya mungkin kalau Mas Irawan mendengarkan podcast ini ya salam lah, mungkin suatu saat bisa ketemu. Jadi beliau menginspirasi saya. Saya satu kamar sama beliau. Saya mau tidur malam, itu Mas Irawan masih belajar.
Lah saya karena kebiasaan dulu di kampung ya tidak begitu serius belajar, ya udah apa adanya. Saya bangun, Mas Irawan itu sudah belajar lagi gitu. Lalu saya bertanya sama Mas Irawan, Mas, kamu tidurnya kapan? Saya tidur masih belajar, saya bangun juga sudah belajar lagi. Wah, Mas, saya ini keluarga kecil, saya ini ada anak petani di Bantul gitu. Di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Saya pingin mendapatkan beasiswa waktu itu ya. Beasiswa apa? Super Semar. Waktu itu kan lagi ngetren itu, betul, Super Semar. Oh iya. Nah, saya mengikutilah jejak beliau sampai akhirnya bisa meningkatkan status dari Nasakom ke itu ya, ke IPK. Nah, kembali kemudian tadi ketika saya diterima menjadi ASN pun itu tantangannya luar biasa. Jadi waktu itu saya ditempatkan di Kabupaten Magelang. Oke, Jawa Tengah. Dari Sudah Jawa Tengah berarti. Jawa Tengah. Nah, lalu saya punya pimpinan waktu itu namanya almarhum Pak Heri Tabrikarta. Dia menginginkan yang alumni perguruan tinggi negeri itu ditarik di provinsi, memperkuat Mawilhansi provinsi waktu itu. Lalu saya ikutlah bergabung, kebetulan teman-teman Undip, teman-teman UGM itu bergabung di situ. Ya disitulah awalnya kemudian meniti karir sebagai ASN, lalu kemudian ketemulah dengan teman-teman senior Kagama di tahun 2000-an. Nah, lalu di Kagama tadinya ya ikut-ikutan lah gitu ya senamanya anggota baru gitu. Ada informasi kumpul, kita kumpul gitu. Ada informasi acara apa, kita ikut. Nah, perjalanan panjang di Kagama tibalah pada Munas Sultra, Munas Kagama di Sultra tahun 2014. Nah, tahun 2014 waktu itu saya sudah mulai ini. Oh iya, saya kan kebetulan sekalian pulang kampung ini di Sultra betul, gitu ya, Sultra. Karena pulang kampung bagi ASN saat itu nggak mudah gitu ya, karena memang mohon maaf transportasi dan lain sebagainya itu tidak mudah. Ikutlah saya gitu ya. Disitulah awal mula saya lebih banyak terjun di Kagama. Kebetulan setelah 2014 Munas Kagama, saya kemudian diikutkan pengurus Kagama Jateng itu 2015 sampai 2020. Nah, tapi masih posisi di pengurus biasa. Nah, lalu 2020 sampai 2015 saya dipercaya menjadi sekretaris Kagama Jateng. Yang kata teman-teman sekjen lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang benar istilahnya sekretaris gitu. Lah baru saja 2 minggu kemarin itu saya terpilih menjadi Musda tanggal 8 kemarin di Semarang menjadi Ketua Kagama Jateng. Ya, kira-kira begitu Mbak Karin ceritanya. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi perjalanan kita sebagai mahasiswa, lalu kemudian menjadi alumni, dan terus kemudian sekarang menjadi pengurus Kagama itu semua nggak lepas dari support system aktivitas akademika ya. Tadi selama menjadi mahasiswa juga salah satu yang memotivasi adalah kakak angkatan walaupun beda fakultas ya Pak ya. Di FIB di sastra gitu itu juga sudah menginspirasi kita. Terus kemudian ketika kita meniti karir juga bertemu dengan alumni lain dan terus kemudian kita juga setelah melakukan pekerjaan juga bertemu dengan alumni yang lain. Jadi ini memang konektivitas antar alumni Universitas Gadjah Mada ini sangat kuat sekali ya Pak ya. Nah, mungkin hal lain yang ingin mungkin bisa diceritakan nih Pak, karena mengingat ini kan saat ini nih bentar-bentar lagi ini mau ada wisuda nih ya Pak untuk calon wisudawan S1 nih ya, ini karena ini akhir-akhir Februari ini. Nah, mungkin ada nggak sih Pak sedikit pesan gitu ya buat para calon wisudawan, gimana sih supaya mereka bisa saling bersinergi, berkonektivitas dengan alumni gitu. Karena kan kadang-kadang mereka ini pemalu ya. Mungkin kalau Kagama udah pada senior atau seperti apa gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk Kagama muda gitu? Sebenarnya karakter pemalu, ini mohon maaf,
kalau saya tidak bermaksud mengklaim gitu ya. Itu bagian dari ciri khasnya alumni itu. Oh, Jadi gitu ya. tidak terlalu menonjolkan diri, tidak Sederhana biasa menonjol. Iya, berarti ya. jadi ada rasa malu, ada rasa sungkan gitu ya. Tapi memang itu juga sekaligus kalau menurut saya kelemahan kita. Kelemahan kita kalau kemudian terlalu sungkan, terlalu malu untuk berinteraksi dengan alumni. Ya memang alumni ini kalau saya merasakan itu sudah berada di mana-mana. Betul, betul. Dari semua kementerian misalnya di pemerintahan itu ada alumni. Dari semua daerah itu semuanya ada alumni. Betul. Apalagi Kagama ini juga sudah terbentuk hampir di seluruh provinsi hampir dan seluruh kabupaten provinsi. kota yang ada di Indonesia. Belum lagi ada Kagama-Kagama komunitas. Iya, betul. Ada Kagama kafir ya. Kagama kafir ini terkenal loh. Kagama Apa itu, Pak? virtual tapi Kagama virtual. Iya, iya. Artinya apa? Sahabat Kagama, terutama sobat Kagama muda ya. Bergabunglah dengan Kagama. Karena sesungguhnya kita-kita yang senior itu bertemu dengan adik-adik alumni itu ya ibarat ketemu dengan keluarga kita sendiri, adik-adik kita sendiri. Ya kadang pada saat ketemu pertama kita belum bisa memberikan Wejangan begitu atau ya kemudian apapun masukan lah gitu gitu ya, ya, sesuai dengan harapannya. Tapi berjalannya waktu itu kan selalu kita ingat, oh iya betul. ternyata saya punya adik agama gitu ya. Jadi mungkin ketemu pertama tidak langsung ya mohon maaf misalnya, wah saya mau ketemu ini kan harapannya bisa mendapatkan informasi ini itu dan lain sebagainya. Mungkin belum tentu. Tapi itu sudah tercatat di dalam benak kita, itu sudah tercatat. Oh iya, saya punya adik agama di sini. Oh iya, saya punya adik agama alumni ini. Sehingga ketika ada informasi terkait dengan apa yang pernah disampaikan ke kita sebagai seniornya, itu mesti kita lakukan komunikasi. Lah makanya komunikasi lewat telepon, WA, ya medsos ini juga penting untuk penguatan silaturahmi kita dengan para alumni. Pesan saya intinya ya jangan segan-segan lah gitu untuk berkomunikasi dengan alumni dimanapun. Karena sesungguhnya alumni kita itu ya banyak berada di mana-mana. Saya tanpa menyadari itu perjalanan pekerjaan saya sebagai ASN itu dalam interaksi melaksanakan tugas itu selalu bertemu dengan Kagama. Ya, apakah itu pas di departemen, apakah itu pas di daerah, apakah itu pas berurusan dengan bakti sosial di masyarakat. Nah, sehingga misalnya kami ya di Jawa Tengah sekarang ketika kita mau mengadakan kegiatan bansos misalnya di salah satu kabupaten yang tertimpa bencana, sebutlah misalnya kemarin banjir di Kendal, itu kita tidak harus turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi awal apa yang harus kita berikan gitu, tapi cukup komunikasi dengan Kagama yang ada di Kendal. Mereka memberikan data-data, bahkan kadang mereka juga ikut bagian dari korban itu, ikut mengungsi juga, lah sehingga itu mempermudah proses kerja-kerja kita. Jadi bagi saya kebersamaan di dalam Kagama ini mempermudah proses-proses pekerja kita, pekerjaan kita, baik pekerjaan kita sebagai pengurus Kagama maupun pekerjaan kita sebagai lintas sektor untuk pengabdian masing-masing atau untuk karir masing-masing. Betul. Iya, Pak. Ya. Jadi ini semakin memperkuat lagi bahwa sinergitas antar Kagama ini selain juga bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga utamanya juga bermanfaat bagi orang lain juga ya Pak ya. Termasuk juga kerja-kerja tadi Bapak cerita sebagai ASN gitu kan yang memang harus memantau masyarakat begitu, itu juga dimudahkan dengan konektivitas Kagama ini. Ya, baik. Kalau dari sendiri Pak, kalau mungkin sebagai Pemda Jawa Tengah ya Pak, ini kan kaitannya dengan Kagama muda nih ya. Kalau mereka mau connect ke
Kagama Jateng gitu, Ya. itu tuh kira-kira ada semacam portalnya gitu nggak Pak? Atau kemudian website atau misalnya semacam Instagram, sosial media yang bisa mereka akses? Ya, ada, dibuka saja Kagama Jateng. Oke. Kagama Jateng, dan saya sering membagikan juga nomor HP seperti tadi calon wisudawan ini sudah banyak nomor HP yang masuk juga. Lah itu kemudian kita respon, tentu Oke. sesuai dengan dia butuh komunikasi apa gitu, Betul, dia betul. butuh informasi apa. Dan sekaligus juga saya himbau sobat Kagama Muda ini itu sebenarnya saling membutuhkan antara kami yang di Pemda juga Kagama Mudanya sendiri. Kami misalnya di Pemda Jateng itu pernah melakukan pelatihan workshop gitu kewirausahaan untuk teman-teman Kagama Muda. Oke. Ya lumayan sih waktu itu juga yang ikut banyak. Dan di situ juga kita membagikan informasi-informasi. Karena lagi-lagi ini kan sebenarnya tinggal pada pilihan kita atau pilihan teman-teman Kagama Muda. Semua ruang itu sudah terbuka, mau di jalur pemerintahan, mau di jalur swasta, mau mandiri atau mau bekerja dengan orang lain, itu semuanya sudah terbuka. Hanya itu tadi, jangan merasa sendirian. Baik. Alumni Kagama jangan sampai merasa, oh saya kok nggak punya siapa-siapa. Saya alhamdulillah sudah membuktikan saya tidak punya siapa-siapa dari Muna ke Jawa, lalu kemudian masuk di karir ASN. Itu alhamdulillah justru dengan tidak punya siapa-siapa itu maka ketemulah siapa-siapa gitu ya. Karena merasa tidak punya siapa-siapa akhirnya ketemulah dengan siapa-siapa dan Semakin erat semakin gitu. banyak yang kita temukan. Coba mungkin kalau saya merasa wah saya sudah cukup dengan diri saya sendiri, mungkin susah juga untuk ketemu dengan siapa-siapa gitu. Betul. Tapi karena memang waktu itu, oh iya saya ini nggak punya siapa-siapa, oh iya ternyata kita ada namanya keluarga alumni Gajah Mada. Saya juga sering menyampaikan kita bukan sekedar ikatan alumni, tapi kita adalah keluarga. Betul. Ya namanya keluarga itu kan mesti ada hubungan yang Ya, saling membantu keterikatan ya Pak ya. ada keterikatan. Betul, gitu. betul. Ya, ini juga mungkin pesan untuk sobat Kagama, utamanya sobat Kagama Muda begitu ya Pak ya, bahwa pintu Kagama sangat terbuka lebar. Mungkin kalau teman-teman sobat Kagama yang Gen Z ini lebih senang kalau bisa lewat portal sosial media. Jadi mungkin bisa follow Kagama, salah satunya adalah Kagama Jateng, dan mungkin akun-akun sosial media lain yang terafiliasi dengan Kagama gitu ya. Dan itu harapannya nanti bisa direspon cepat gitu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Ingin berkonek dengan siapa dan seterusnya begitu ya Pak ya. Termasuk juga tadi workshop itu juga diselenggarakan gitu, pelatihan-pelatihan, gathering begitu ya Pak ya. Itu juga mungkin akan sangat bermanfaat untuk sobat Kagama sekalian gitu. Nah, saya rasa itu Pak, kita sudah cukup bincang-bincang lumayan panjang gitu. Terima kasih, walaupun nanti mungkin kita akan bisa bicara yang lain di kesempatan yang lain terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak begitu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara pagi hari ini. Baik sobat Kagama, demikianlah podcast kita hari ini. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni UGM, stay in touch. Be well connected. Sampai jumpa di bincang alumni selanjutnya.